Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar penilaian kurikulum 13, yaitu tentang aspek penilaian mata kuliah evaluasi pembelajaran. Saya kelompok 5. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum 13 adalah sebuah pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum satuan pendidikan atau KTSP, di mana KTSP ini dinilai hanya menilai hasil dari tes saja, hasil dari ulangannya saja, tidak menilai sikap maupun yang lainnya. Nah, pada kurikulum 13 ini itu ada penilaian yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, penilaian sikap yaitu suatu kegiatan untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai kompetensi spiritual dan sosial. Kemudian penilaian pengetahuan yaitu kegiatan untuk menentukan penguasaan pengetahuan. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan, yaitu suatu kegiatan untuk mengukur kemampuan menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas. Nah, dimensi apa saja atau poin-poin apa yang akan dinilai dari penilaian sikap? Slide selanjutnya ada dimensi sikap, yaitu salah satunya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti ini tentang religiusnya ya, apakah siswa ini mungkin rajin ibadah atau rajin mengaji dan sebagainya, tentang keagamaannya. Kemudian berkarakter yang baik, jujur, dan peduli dengan sesama teman. Kemudian bertanggung jawab, misalnya itu dia dikasih tugas ya dikerjakan, dikasih PR ya mengerjakan, selalu mengikuti tes pada jadwalnya. Kemudian pembelajar sejati sepanjang hayat. Nah, siswa ini dinilai dari kerajinannya atau niat belajarnya untuk belajar terus menerus. Kemudian sehat jasmani dan rohani, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, kalau siswa itu rajin, siswa itu kemudian nanti menjadi pintar, kemungkinan rohaninya juga sehat. Selanjutnya ada dimensi pengetahuan. Nah, dimensi pengetahuan ini memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif tentang yang pertama tentang ilmu pengetahuan. Nah, siswa ini dinilai mampu mengetahui ilmu pengetahuan. Pengetahuan ini bisa pengetahuan sosial maupun pengetahuan alam. Kemudian teknologi, seni, budaya, dan humaniora atau kemanusiaan. Seperti itu. Selanjutnya ada dimensi keterampilan, yaitu memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif. Misalnya dia itu selalu mempunyai ide-ide atau gagasan yang menarik tentang tugas yang diberikan oleh gurunya. Kemudian produktif itu mampu menghasilkan karya dari ide-ide tersebut tadi. Kemudian kritis yaitu daya analisis yang mendalam. Kemudian mandiri, dia bisa bekerja sendiri dengan baik sendiri tanpa merepotkan orang lain atau temannya, nggak merepotkan terlalu banyak meminta bantuan misalnya. Kemudian kolaboratif itu bekerja sama dengan temannya, menolong temannya, intinya bekerja sama dengan baik. Kemudian komunikatif. Nah, komunikatif ini dia mampu mengkomunikasikan atau menjelaskan hasil karya ataupun tugas yang telah diberikan oleh guru. Nah, dari aspek-aspek tersebut tadi yaitu ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kali ini ada tahapan penilaiannya. Bagaimana cara penilaiannya? Yaitu yang pertama menyusun perencanaan penilaian. Nah, dari nilai-nilai dari sikap-sikapnya tadi itu yang perlu dinilai adalah spiritualnya atau religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif. Nah, seperti itu. Kemudian seperti itu contohnya. Kemudian mengembangkan instrumen sikap. Nah, sikap-sikap itu tadi bisa dikembangkan oleh guru agar menjadi lebih spesifik. Nah, untuk mengembangkan instrumen itu guru bisa melakukan observasi maupun berdiskusi dengan rekan yang lain. Kemudian mengamati sikap peserta didik selama pembelajaran. Nah, jadi penilaian sikap itu harus secara aktual atau secara langsung.
Jadi guru itu mengamati siswa yang selama proses pembelajaran dan langsung menilainya pada saat itu, kemudian mencatat sikap peserta didik. Nah, setelah diamati atau dinilai itu bisa dicatat siswa ini itu sikap rajinnya kurang baik atau sikap pedulinya baik, itu bisa dicatat, mungkin dibuat tabel atau semacamnya. Kemudian menindaklanjut hasil pengamatan. Nah, setelah misalkan kok ada suatu murid yang dia bermasalah ataupun dia malas dalam belajar, dalam mendengarkan guru, itu bisa ditindaklanjuti, misalkan dengan menyemangati, kemudian terus memberi motivasi, menasehati, mungkin diberi nasihat secara empat mata atau secara individu gitu, agar memberikan motivasi dan memunculkan semangat belajar bagi si siswa agar masalah yang malas tadi teratasi. Kemudian mengolah penilaian sikap. Nah, sikap-sikap itu tadi ditentukan ya, berarti ada misalkan ada A itu baik sekali, kemudian B itu baik, kemudian C itu cukup, kemudian E kurang, dan seterusnya diolah. Atau kemudian jika ingin menyimpulkan dari sifat-sifat tersebut, bisa diambil modus dari beberapa nilai yang muncul dari penilaian siswa itu tadi. Kemudian mendeskripsikan penilaian sikap. Nah, ya itu tadi, mungkin A atau SB itu sangat baik, B itu baik, kemudian mungkin cukup atau kurang, seperti itu bisa dideskripsikan, bisa dibuat kalimat gitu. Selanjutnya ada tahapan penilaian pengetahuan. Nah, yang pertama ini menyusun perencanaan penilaian. Nah, biasanya penilaian ini itu sudah dicantumkan atau dibuat di dalam RPP. Kemudian yang selanjutnya mengembangkan instrumen penilaian. Nah, dari penilaian pengetahuan ini yang digunakan biasanya itu soal-soal, bisa soal ulangan harian, kemudian penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester. Nah, soal-soal tersebut perlu dikembangkan agar bisa menyesuaikan dengan materi yang baru mungkin, atau menyesuaikan dengan kondisi pembelajaran yang ada sekarang. Kemudian melaksanakan penilaian. Nah, setelah diberikan soal-soal tadi, murid itu bisa diberikan nilai, misalkan 0 sampai 100 atau 0 sampai 10 gitu. Kemudian memanfaatkan hasil penilaian. Nah, memanfaatkan hasil penilaian ini maksudnya siswa itu bisa dilihat nilainya, bisa dilihat rata-rata per kelas, kemudian digunakan untuk menganalisis cara pembelajaran mana yang efektif dan mana yang tidak gitu. Kemudian melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka. Tadi ya, setiap siswa yang ada di dalam kelas misalkan nilainya berapa itu kemudian dicatat dan ditulis di data. Kemudian mendeskripsikan penilaian pengetahuan. Nah, ini mungkin dari skor atau nilai yang diberikan tadi itu bisa diberikan semacam tingkatan, misalkan 50 sampai 60 itu kurang baik, terus 70 sampai 80 itu cukup menguasai bagi siswa, kemudian 90 sampai 100 itu sangat menguasai. Nah, seperti ada jangka dari nilai sekian sampai sekian. Kemudian mendeskripsikan penilaian pengetahuan. Nah, seperti itu tadi ya. Jadi yang 60 itu kurang, 50 itu kurang sekali mungkin, atau 70 itu bagus, kemudian 100 itu sangat bagus, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tahapan penilaian keterampilan. Nah, ini tidak jauh beda ya dari yang sebelumnya, penilaian pengetahuan. Nah, kalau keterampilan ini ya sama, caranya menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, memanfaatkan hasil penilaian, dan seterusnya. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau bedanya dengan yang pengetahuan, kalau pengetahuan itu bisa dinilai menggunakan menggunakan soal ulangan harian, soal penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester yang
dimiliki oleh guru. Guru itu pasti memiliki banyak soal banyak. Nah, itu yang pengetahuan. Kalau keterampilan ini menilainya dengan mungkin memberikan tugas kepada siswa seperti membuat laporan pengamatan atau laporan praktikum, atau memberikan tugas kepada siswa itu membuat suatu karya atau prakarya lah yang berkaitan dengan tugas tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka, ya sama ya, berarti dinilai berapa sampai berapa dan mendeskripsikan penilaian pengetahuan. Dapat dideskripsikan nilai sekian itu bagus, nilai sekian itu kurang bagus, nilai sekian itu sangat bagus, seperti itu. Nah, bedanya ini menggunakan mungkin laporan atau karya, membuat ya intinya yang berkaitan dengan mata pelajaran tersebut. Malah yang kalau pengetahuan itu yang soal-soal seperti itu. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat dan memberikan pemahaman. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau teman-teman ingin bertanya bisa menanyakan ke saya atau menanyakan ke teman-teman kelompok saya. Terima kasih.